Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bareng saya di edisi Bedah Misteri. Buat teman-teman yang belum tahu bedah misteri itu apa, kalian boleh dibuka channel kita. Nah, lihat nanti di playlist itu ada segmen bedah misteri. Di mana bedah misteri ini kita ngebahas tentang sesuatu ya yang berbau misteri. Mau itu mulai dari barang keramat atau suatu benda atau suatu tempat atau suatu kejadian. Jadi kita bedah misteri yang ada di dalamnya itu bagaimana dan seperti apa. Nah, sama halnya dengan kesempatan malam ini, saya pun akan ngebedah suatu misteri, yaitu misteri ajian pelet Semar Mesem. Mungkin untuk sebagian besar dari teman-teman nama Semar Mesem ini udah familiar di kuping teman-teman semuanya tentang ajian pelet ini. Nah, malam ini di segmen bedah misteri ini saya akan ngebahas seperti apa ajian pelet Semar Mesem ini. Mulai dari asal usulnya, kemudian seperti apa cara mendapatkannya, konsekuensinya ataupun resikonya yang harus dihadapi gitu kan. Kita akan bahas ya, akan saya bedah semuanya sesuai dengan fakta dan mitos yang ada di mitologi budaya Indonesia. Oke teman-teman, kita langsung aja untuk cari tahu seperti apa cara kerja dari ajian pelet Semar Mesem ini. Kita bedah misterinya. Ajian Semar Mesem dipercaya telah ada sejak ratusan tahun lalu, teman-teman. Tumbuh dari akar kepercayaan spiritual masyarakat Jawa khususnya. Dalam dunia pewayangan, Semar bukanlah tokoh biasa. Ia digambarkan sebagai lelaki tua, bertumbuh pendek, dengan perut yang buncit, dengan wajah yang lucu, dan senyumannya yang khas yang gak akan pernah pudar. Namun di balik sosoknya yang bersahaja, Semar diyakini sebagai penjelmaan dewa, pengawal para kesatria, dan juga simbol dari kebijaksanaan serta kekuatan batin. Dalam filosofi Jawa, senyum Semar bukanlah sekedar ekspresi. Ia adalah pancaran energi spiritual, bentuk ketulusan, dan daya tarik alami yang memikat tanpa paksaan. Dari sinilah muncul ajian pengasihan yang dinamai Semar Mesem, atau dalam arti lain, Semar yang tersenyum. Ajian ini diyakini mampu membuat siapapun yang melihat pemiliknya, terutama saat tersenyum dan menatap mata, akan langsung merasa tertarik. Seakan-akan ada kekuatan yang tak kasat mata, di mana kekuatan itu bisa nembus sampai ke hati. Namun ajian ini bukanlah sembarang ilmu, teman-teman. Ia tidak bisa dikuasai sembarang orang. Kenapa? Karena untuk menguasai ajian pelet Semar Mesem ini, seseorang harus melewati tirakat yang berat. Yang keduanya menjaga laku batin, dan harus benar-benar orang yang memahami tujuannya. Sekarang kita masuk untuk ngebahas soal tirakatnya. Apa saja yang harus dilakukan untuk bisa menguasai ajian pelet Semar Mesem ini, teman-teman. Nah, setiap ajian dalam budaya Jawa tak lepas dari ada istilah tirakat atau betapa yang harus dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan yang datang begitu saja. Segala sesuatu harus dilalui melalui pengorbanan, kesungguhan, dan kemurnian niat.
Begitu pula dengan ajian Semar Mesem. Ilmu pengasihan ini bukan sekedar mantra yang dibaca, melainkan sebuah perjalanan batin yang harus dijalani dengan kesabaran tinggi dan juga kedisiplinan tinggi, teman-teman. Nah, untuk bisa menguasai ajian Semar Mesem, seseorang harus menjalani tirakat yang khusus, yang melibatkan pengendalian nafsu, kesunyian, dan kesabaran. Beberapa bentuk tirakat yang umum dilakukan untuk para pelaku ajian pelet Semar Mesem ini. Yang pertama adalah puasa mutih. Puasa mutih ini dilakukan selama 3-7 hari, di mana pelaku hanya diperbolehkan makan nasi putih dan minum air putih saja. Dan semua makanan itu tanpa garam, tanpa teman nasi atau lauk pauk. Tujuannya adalah untuk mensucikan tubuh dari unsur duniawi yang mengikat nafsu dan emosi. Nah, tirakat yang kedua yang harus dilakukan adalah patigeni. Patigeni ini adalah bentuk tirakat paling berat, teman-teman. Kenapa? Karena di patigeni ini, pelakunya itu tidak boleh menyalakan api, menyalakan lampu, atau bentuk cahaya apapun. Kemudian dia pun tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh berbicara dengan siapapun. Selama itu 1 malam penuh. Jadi itu dilakukan selama 24 jam. Bukan berpuasa seperti normalnya kita gitu kan ya, yang hanya misalkan 12 jam, enggak. Ini full seharian selama 24 jam itu harus dilakukan. Nah, dan tirakat patigeni ini biasanya itu dilakukan pada malam Jumat Kliwon, saat energi spiritual dianggap malam itu paling kuat. Nah, tirakat yang ketiga itu ada tirakat melek atau tidak tidur selama 1 malam penuh. Dan selama itu, pelaku akan membaca mantra Semar Mesem secara berulang sambil duduk bersila dan memvisualisasikan wajah orang yang dituju. Jadi si pelakunya ini harus ngebayangin di saat dia ngebaca mantranya itu harus ngebayangin orang yang ditujunya yang mau dipeletnya itu siapa. Itu harus terus dibayangin selama ngebaca mantranya. Nah, untuk tirakat yang keempat, itu ada tirakat mandi kembang. Di mana tirakat ini mandi dengan air bunga 7 rupa yang setelah yang udah dikasih didoain lah si air sama si bunganya itu. Nah, di mana gitu kan ya, mandi dengan kembang 7 rupa ini dilakukan pada tengah malam. Nah, dan diyakini airnya itu mampu ngebuka aura pemikat dalam tubuh seseorang. Nah, setelah keempat tahapan tirakat itu dilakukan atau dijalani, ajian ini akan bisa aktif gitu ya dengan mantra. Jadi istilahnya itu ada kuncinya, teman-teman ya. Ada mantra pembukanya untuk mengaktifkan ajian di orang yang udah melakukan tirakat Semar Mesem ini. Nah, kita sekarang berbicara soal mantranya. Mantra Semar Mesem biasanya dirahasiakan dan hanya diberikan dari guru langsung ke muridnya. Tapi inti dari mantra ini adalah memohon kekuatan dari Semar untuk menghadirkan aura pemikat di dalam diri pelakunya. Ada pula versi populer dari mantra yang dikenal di masyarakat itu. Nah, ada mantranya itu berbunyi seperti ini, teman-teman. Ya Semar, ingsun nyuwun sih tresna. Senyummu nyirep atiku. Senyummu nyengrengga jiwaku. Semar Mesem lumuntur tresna ing mahaning kawula. Kalau kita coba translate ke dalam bahasa Indonesia, artinya kira-kira seperti ini, teman-teman. Wahai Semar, aku memohon cinta. Senyummu memikat hatiku, senyummu mempercantik jiwaku. Semar Mesem, tancapkan cinta di dalam hati orang yang aku tuju. Mantra ini dibaca sambil menatap foto orang yang ingin dipikat, dengan fokus dan dengan keyakinan penuh. Namun,
tidak boleh ada unsur paksaan dalam hati. Karena Semar dalam kepercayaan spiritual Jawa sangat menghargai niat yang bersih dan tujuan yang tulus, teman-teman. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Ajian ini bukan mainan. Siapapun yang menjalani tirakat dengan niat yang salah bisa menanggung akibat yang tidak ringan, teman-teman. Karena bila ajian ini digunakan untuk menyakiti, mempermainkan, atau menjerat cinta dengan niat yang licik, energi dari ajian ini bisa berbalik. Bukan memikat, tapi menghancurkan. Pembahasan yang berikutnya ini, kita akan berbicara soal pantangan, resiko, dan sisi gelap dari ajian pelet Semar Mesem. Kalau kita berbicara dalam dunia gaib, teman-teman, semakin besar kekuatan yang dipelajari, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Ajian Semar Mesem, meski dikenal sebagai ajian pemikat cinta, bukanlah ilmu yang boleh dipakai sembarangan, teman-teman. Ia tidak hanya menuntut tirakat yang berat, tapi juga pantangan keras yang tidak boleh dilanggar sama orang yang mau mendalami ajian Semar Mesem ini. Buat orang yang telah memiliki ajian ini, diwajibkan menjaga laku hidup bersih. Bukan hanya secara lahiriah, tapi juga secara batiniah. Dan inilah beberapa pantangan utama yang diyakini menyertai ilmu Semar Mesem. Yang pertama pantangannya itu, tidak boleh ajian ini digunakan untuk main-main, teman-teman. Semar Mesem bukan alat untuk menggoda siapa saja, bila digunakan untuk mempermainkan perasaan orang, apalagi dengan tujuan untuk membuat orang tergila-gila hanya untuk disakiti. Resikonya, ajian ini bisa berbalik menyerang pemiliknya sendiri. Cinta yang seharusnya mendatangkan kebahagiaan, itu akan berubah jadi bencana buat pemiliknya. Yang kedua, pantangan yang tidak boleh dilakukan, yaitu tidak boleh dipakai pada orang yang udah menikah. Jadi ajian ini tidak boleh digunakan atau diarahkan ke seseorang yang udah menikah. Konteksnya menikah ini yang dimana orang itu udah sah secara agama dan sah secara hukum. Konon, energi ajian akan menimbulkan gangguan dari alam gaib kalau ajian ini dipakai ditujukan untuk orang yang udah nikah. Nah, efek yang akan terasa sama pemiliknya itu, dia akan mulai ngerasain mimpi buruk, kesurupan, hingga terkena kutukan asmara. Pantangan yang ketiga, dilarang melanggar puasa dan laku tirakat. Jadi setelah menguasai ajian, banyak yang diwajibkan menjalankan puasa rutin pada hari-hari tertentu, teman-teman. Dan jika dilanggar, maka kekuatan ajian itu akan melemah. Bahkan dalam beberapa kasus, malah menjadi sumber kesialan dalam hidup pemiliknya. Kemudian yang keempat, pantangannya itu tidak boleh sombong atau memamerkan daya tarik. Aura Semar Mesem bekerja dalam senyap. Jika digunakan untuk kesombongan atau ajang pamer, efek pengasih bisa berubah jadi malapetaka, baik secara sosial maupun secara batin. Nah, selain pantangan itu, ada pula risiko yang jarang dibicarakan secara terbuka. Karena dalam beberapa versi, ajian Semar Mesem memiliki dua jalur, teman-teman. Jadi ada ajian Semar Mesem ini yang jalurnya itu putih, yang keduanya itu ajian Semar Mesem ini yang jalurnya itu jalur hitam. Nah, jalur putih kita bahas. Jalur ini murni menggunakan kekuatan doa, menggunakan tirakat dan niat yang baik, dan dipandu oleh guru spiritual atau sesepuh. Memang prosesnya itu jauh lebih lama, tidak instan, dan hasilnya tergantung dari kebersihan hati para pelaku yang mendalami ajian ini. Yang kedua,
versi hitamnya. Nah, versi hitam ini jauh berbeda teman-teman dengan versi putihnya. Di mana versi hitam ini jalurnya itu cepat, yang sering dicari orang-orang yang putus asa. Jadi jalur hitam ini ada bahkan sampai menggunakan tumbal, darah, atau media-media tertentu, seperti pakai boneka, pakai foto, dan minyak khusus. Namun, versi yang hitam ini sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena selain memanipulasi perasaan orang lain, juga mengikat jiwa pemiliknya pada perjanjian gaib yang tak terlihat. Ada yang mengaku hidupnya jadi tak tenang, sering mimpi didatengin makhluk berwajah semar, tapi senyumnya menyeringai dan menyeramkan. Ada pula yang sampai akhirnya jatuh miskin, sakit-sakitan, hingga mengalami gangguan rumah tangga setelah menggunakan ajian semar mesem ini. Semua ilmu memiliki dua sisi teman-teman, termasuk ajian semar mesem. Jika digunakan dengan niat yang tulus untuk memperjuangkan cinta yang murni, ajian ini bisa menjadi jalan batin untuk membuka aura positif di dalam diri yang memiliki ajian ini. Tapi bila digunakan dengan nafsu, dengan niat yang buruk, atau untuk memaksa cinta yang tak seharusnya, maka ia bisa berubah menjadi jerat tak kasat mata, yang perlahan-lahan menghancurkan kehidupan si pelaku sendiri. Yang berikutnya kita akan berbicara tentang keyakinan dan realita, di mana itu menimbulkan suatu pertanyaan buat orang-orang. Pertanyaannya itu, masihkah ajian pelet semar mesem ini dipercaya sama orang-orang? Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena kita semua tahu, zaman sudah berubah, teknologi berkembang pesat, manusia semakin mengandalkan logika dan ilmu pengetahuan dalam memecahkan sesuatu masalah atau permasalahan di dalam hidupnya. Tapi, satu hal yang tak pernah benar-benar hilang dari kehidupan manusia adalah rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang tak kasat mata, termasuk tentang ajian-ajian warisan leluhur seperti semar mesem ini. Banyak orang yang menganggapnya ajian ini hanya sekedar mitos atau cerita turun-temurun yang hidup di kampung-kampung dan desa-desa di Jawa. Namun, tidak sedikit pula yang masih mempercayai kekuatannya bahkan di kota-kota besar sekalipun, teman-teman. Ajian semar mesem saat ini masih banyak dicari orang, baik oleh orang-orang yang merasa kesulitan dalam urusan asmara maupun mereka yang ingin meningkatkan karisma pribadinya, terutama dalam dunia bisnis, dunia hiburan, bahkan sampai masuk ke ranah dunia politik. Tidak harus dalam bentuk ritual kuno. Ajian semar mesem ini ya ada beberapa versi modernnya yang udah dikemas secara spiritual ke dalam suatu media. Nah, medianya itu bisa berupa minyak pengasihan atau rajah bertuliskan aksara Jawa, mau itu berupa susuk aura, bahkan ada mantra atau istilahnya afirmasi batin ya teman-teman. Nah, menariknya teman-teman, jika kita telusuri lebih dalam, ajian semar mesem sebenarnya menyimpan nilai psikologis yang sangat-sangat kuat menurut saya. Apa ya yang disebut dengan aura pemikat? Dalam psikologis bisa dikaitkan dengan kepercayaan diri, ketenangan, dan gestur positif yang dipancarkan dari dalam diri kita. Nah, buat orang yang menjalankan tirakat atau berlatih meditasi atau menjaga laku batin, secara tidak langsung juga membangun kepercayaan diri, membangun ketulusan dan inner peace, ya, atau ngerasa ketenangan, kedamaian di dalam batinnya. Nah, hal-hal itulah yang seringkali memikat orang lain secara alami.
Jadi istilahnya dengan kata lain, ajian Semar Mesem bisa saja bekerja bukan karena ilmu gaibnya, tetapi karena pengaruh energi batin dan sugesti positif yang terpancar dari pelakunya. Namun bagi mereka yang benar-benar mempercayai ajian Semar Mesem ini, ajian ini tetap dianggap sebagai jalan spiritual yang nyata, dengan kekuatan tak terlihat yang hanya bisa dirasakan dan gak bisa dijelaskan. Pilihannya balik ke kita masing-masing. Mau kita percaya atau enggak, ajian Semar Mesem adalah bagian dari warisan budaya Jawa yang menyimpan banyak nilai, baik secara spiritual maupun secara simbolis. Ia mengajarkan bahwa daya tarik seseorang tidak hanya datang dari wajah atau tubuh, tapi dari ketulusan, dari sikap dan ketenangan batin yang terpancar melalui senyum. Senyum yang penuh cinta, tapi juga senyum yang penuh misteri. Ada pesan moral, teman-teman, yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini tentang ajian Semar Mesem. Di mana ajian Semar Mesem bukan sekedar mantra, bukan sekedar tirakat, minyak, ataupun rajah, tapi cerminan dari sebuah keinginan manusia yang sangat mendasar. Apa keinginan manusia yang sangat mendasar? Pada dasarnya manusia itu ingin dicintai, teman-teman. Dalam balutan budaya Jawa yang penuh filosofi, ajian ini menjadi simbol dari usaha batin untuk memancarkan pesona, bukan dengan paksaan, tapi dengan senyum, kesabaran, dan ketulusan. Kita telah membahas asal-usulnya, kita membahas tirakatnya, kita membahas mantranya. Selain itu juga kita membahas pantangan dan risikonya. Dan bagaimana ia masih dipercaya oleh sebagian orang sampai saat ini. Semua itu menunjukkan satu hal, teman-teman. Bahwa warisan leluhur ini menyimpan nilai-nilai yang jauh lebih dalam daripada sekedar pengasihan. Ia mengajarkan bahwa cinta tak bisa dipaksakan, bahwa daya tarik bukan berasal dari rupa, tapi dari energi yang ada di dalam hati kita. Dan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari ajian, tapi dari niat, kesungguhan, dan kemurnian batin seseorang. Pesan dari saya, buat teman-teman semua, kalau teman-teman lagi ngerasa kesepian atau ngerasa tidak dicintai, ingat satu hal. Ajian Semar Mesem bukan jadi jawaban dari semua itu. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana teman-teman mencintai diri teman-teman sendiri, menyadari nilai atau potensi yang ada di dalam diri kita, dan menghadirkan versi terbaik dari diri kita sendiri untuk menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Karena pada akhirnya, senyum yang paling memikat bukan yang datang dari ajian, tapi dari hati yang tulus, damai, dan jujur dalam mencintai. Semar mungkin hanya tokoh dalam cerita wayang, tapi filosofi di balik sosoknya akan selalu hidup. Dalam tutur, dalam tradisi, dan dalam nilai-nilai kehidupan kita. Dan jika ada satu ajian yang patut kita bawa ke dalam hidup ini, maka itu adalah ajian untuk tersenyum dengan tulus, meski dunia atau orang-orang di sekeliling kita tidak selalu ramah. Karena dari sanalah pesona sejati manusia itu akan terpancar. Oke teman-teman, itulah pembahasan tentang ajian pelet Semar Mesem di edisi Bedah Misteri kali ini. Saya di sini hanya menyampaikan ke teman-teman tentang segala sesuatunya yang ada dalam ajian pelet Semar Mesem itu. Soal pilihan itu balik lagi ke tangan kalian semua. Ada yang mau mencoba itu gitu ya, ada yang mungkin
udah punya ajian itu pilihan ada di tangan kalian. Tapi kalau berbicara secara personal atau secara pribadi saya lebih menyarankan nggak perlu dan nggak usah coba-coba untuk mengenal atau mencari tahu atau mendalami tentang ajian pelet semar mesem itu. Kenapa? Karena di saat kalian bermain dengan hal yang sifatnya ajian ya, itu untuk pelet ataupun untuk asihan, secara tidak langsung sadar ataupun kalian gak sadar, itu sama aja kalian udah ngerasa kemampuan diri kalian itu berkurang. Gak percaya terhadap kemampuan diri sendiri, atau istilahnya gak pede dengan diri sendiri. Karena buat saya segala sesuatu yang melibatkan ajian, mau ngelibatkan asihan atau apapun itu yang dimana di dalamnya itu terlibat hal-hal yang sifatnya supranatural atau gaib, tentu itu akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Pesan terakhir dari saya, tetap semangat terus beribadah dan tetap berbuat baik terhadap siapapun. Akhir kata, saya Hendy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.